Izinkan saya, Fauzan, untuk menyampaikan sharing beberapa hal yang kebetulan kami tahu, dan jujur saja beberapa di antara yang saya sampaikan tersebut, saya juga belum menjalankannya. Mudah-mudahan kita semua sekalian diberikan selalu kesehatan selama periode ini dan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi periode-periode yang insya Allah cepat akan berakhir. Baik, saya akan mulai dari beberapa hal di mana perencanaan keuangan ini dilakukan pada saat kondisi sedang normal-normal saja, atau istilah orang kerennya bilang business as usual, dan bagaimana perencanaan keuangan dan pola konsumsi kita secara umum di masa wabah COVID-19 ini. Nah, pada prinsipnya sebetulnya investasi ini, investasi ya pada skala umum, itu membutuhkan ketertiban, kesabaran, dan ketelitian kita. Jadi pada saat kita tidak dalam posisi seperti itu, maka kita akan membahayakan diri kita sendiri dalam proses investasi. Nah, khususnya untuk perencanaan keuangan, beberapa hal yang dilakukan oleh individu yang berkeluarga, dan lain sebagainya, perencanaan keuangan seharusnya ditujukan untuk menciptakan atau mendapatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Kemudian memberikan nilai tambah atau manfaat dalam penggunaan dananya, dan mencapai keluarga yang sejahtera. Ini sebetulnya beberapa saya ambil dari rujukan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana sebetulnya sederhananya kita harusnya sudah punya dan mengenali sendiri persis apa yang kita alami di rumah, bagaimana kondisi keuangan kita. Kita buat saja satu tabel, namanya tabel kekayaan. Di situ ada harta, ada utang. Ya, kita list semua, kita tulis semua apa yang kita miliki dan apa yang kita harus jadikan kewajiban kepada orang lain. Nah, untuk bagian harta, tidak perlu kita masukkan harta-harta yang nilainya atau kemampuan jualnya itu rendah. Jadi kalau kita punya pulpen, kita punya kertas, beberapa rim, itu tidak perlu kita masukkan ke dalam tabel kekayaan di bagian harta. Lalu kita hitung berapa jumlah kekayaan bersih kita, di mana kekayaan bersih itu adalah jumlah harta dikurangi jumlah hutang. Lalu setelah kita punya tabel kekayaan kita buat satu daftar keinginan. Apa saja yang kita inginkan, dan kapan itu harus terwujud. Bukan, saya akan ambil contoh, ingin membeli motor seharga 15 juta. Di sini saya tuliskan waktu, contohnya 2 tahun ke depan. Bukan artinya 2 tahun ke depan itu motor sudah ada, tetapi 2 tahun ke depan dananya sudah siap untuk membeli motor. Ya. Selanjutnya, kita buat tabel lagi atas urutan prioritas kebutuhan kita. Nah, di sini yang paling rumit sebetulnya. Rumitnya adalah kita akan berperang kepada diri kita sendiri, dan kalau di keluarga ada suami, ada istri, ada anak-anak, mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Nah, untuk kebutuhan keluarga inti, sebaiknya yang paling diutamakan adalah pengeluaran rumah tangga yang reguler sifatnya. Ya, jadi di situ ada biaya melahirkan, ada biaya pendidikan anak, sampai kita memikirkan dana pensiun. Jangan sampai kita punya uang, lalu uang itu yang kita pikirkan, memang wajar kita memikirkan konsumsi, tapi ingat kita akan tua satu hari nanti di mana kita tidak akan produktif. Kita perlu menyimpan dana. Nah, untuk pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetap, tentunya itu ada pemotongan dan lain sebagainya, apalagi ASN. Ya. Kemudian ada prioritas yang lain, yaitu kewajiban agama, di mana ada zakat, sedekah, dan kegiatan sosial. Lalu ada kebutuhan keluarga kandung, ada kebutuhan keluarga besar, yaitu saudara kita, dan lain-lainnya, serta pengeluaran lainnya.
Nah, dari situ kita urutkan prioritasnya, yang mana yang akan kita jadikan top of the list. Ya. Kemudian kita evaluasi setelah kita tahu kondisi keuangan kita, tabel kekayaan, serta daftar keinginan kita, serta list dari prioritas kebutuhan kita evaluasi kesehatan keuangan kita. Ya, di mana evaluasi ini akan memberikan informasi kita punya masalah nggak sih atas keuangan kita, baik yang disadari maupun tidak disadari. Lalu dari sana kita akan tahu kepastian kondisi keuangan kita atas peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan atau kita tidak duga, seperti penyakit, musibah, seperti bencana alam, atau musibah seperti atau wabah seperti saat ini. Lalu apakah harta kita itu yang sudah kita miliki itu sudah tepat guna atau belum? Saya jujur saja untuk diri saya sendiri, banyak sekali barang yang saya miliki yang sebetulnya tidak memberikan efisiensi dan efektivitas untuk kegiatan saya sendiri. Jadi banyak sekali uang yang kita keluarkan yang sebetulnya sifatnya itu murni konsumtif. Ya, itu kita perlu hati-hati. Lalu dari evaluasi ini bisa memberikan sinyal atau atas kepastian apakah kira-kira keinginan kita yang sudah kita list tadi itu bisa terwujud atau tidak di kemudian hari. Nah, ukuran kesehatan keuangan keluarga yang diterbitkan oleh OJK itu setidaknya ada 3, Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama, indikatornya adalah berapa sih cash yang kita punya, uang tunai. Nah, di sana sifatnya adalah dana cadangan atau dana darurat, ya, dalam bentuk kas tunai dan atau tabungan. Ya, yang dikatakan sehat jika saldonya itu 4 kali pengeluaran rutin bulanan atau bahkan lebih. Ya, itu akumulasi Ibu dan Bapak, akumulasi dari dana uang cash dan tabungan. Ya, 4 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi di sini kita itu memang dalam tanda kutip dipaksa untuk menyimpan. Ya, orang yang kaya bukan banyak aset fisiknya, tetapi banyak aset liquidnya. Orang yang kaya seperti itu. Jadi jangan sampai kira, oh itu orang itu mobilnya banyak gitu ya. Kalau misalnya mobilnya banyak, tetapi aset liquidnya tidak lebih banyak daripada orang lain, maka orang itu tidak lebih kaya daripada orang tersebut. Kemudian indikator berapa banyak cicilan utang setiap bulan. Ini paling sering kita temui. Jadi jangan sampai cicilan utang kita setiap bulan itu lebih besar dari 35% penghasilan setiap bulan kita. Ya, perbankan pun itu akan memberikan kredit kepada kita, gitu ya, pinjaman kepada kita, itu dengan plafon tidak lebih dari 30% income kita untuk cicilannya per bulannya. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali. Takutnya kita nggak bisa bayar. Nah, kemudian sudahkah menabung? Ini nanti akan saya sampaikan di slide yang lain. Nah, ini setidaknya Ibu dan Bapak, penganggaran ideal untuk keluarga. Ya, kondisinya ini sebetulnya kondisi yang di mana tidak ada wabah seperti ini. Saya sudah sampaikan di awal, ini adalah kondisi di mana keadaan masih seperti biasa, normal. Ya. Ibu dan Bapak bisa lihat, investasi masa depan itu ada 5%, cicilan pinjaman 20%. Biaya rumah tangga yang tertinggi yaitu 40%. Nah, tadi di poin ketiga saya menyampaikan, sudahkah kita menabung? Yang paling kita harus bisa ingat adalah jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi untuk apa? Untuk masukin uang ke celengan. Nah, bagian ini alhamdulillah saya melakukannya. Jadi, mulai aja dari 500 perak, 1000 perak, kalau kita dapat uang, kita masukkan ke sana. Kalau kita belanja, ada uang kembalian, recehan, kita masukin ke situ. Nggak kerasa Ibu dan Bapak. Jadi celengannya, cari celengan yang bukan untuk sekali pakai ya. Jadi menghemat biaya kita juga. Jadi bisa dibuka bagian bawahnya, nanti kita bisa isi lagi. Ya, jangan lupa untuk atau jangan gengsi untuk isi celengan.
Biarin aja kalau kata orang, kayak anak kecil, biarin aja. Ya. Kemudian kalau terlilit hutang, nah ini takut terlilit hutang. Saya tidak tahu, saya ini bicara untuk umum, jangan pernah tertarik untuk punya kartu kredit kalau penghasilan bulanan kurang dari 3 juta. Jangan pernah. Ya, seringkali juga kita terlilit hutang karena tertarik, barang ini barang baru, kita sangat konsumtif sekali. Coba Ibu dan Bapak nonton film Hollywood, HP-nya kalah keren daripada kita. Dan kita sebulan, 2 bulan udah bosan pengen beli lagi. Karena apa? Tertarik promonya. Jangan pernah untuk tertarik dengan seperti itu, terkecuali kita punya keleluasan atau kelonggaran anggaran. Hindari rentenir, itu sudah pasti. Kalau punya kartu kredit, bahkan penghasilannya itu tinggi, jangan lupa lunaskan tagihan bulanannya sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda. Dan kenapa harus dilunaskan semua? Takutnya nanti bunganya jadi bunga majemuk. Walaupun sekarang ada kelonggaran yang disampaikan oleh pemerintah lewat OJK 0%, biayanya dan lain sebagainya, jangan kita terlalu dimanjakan dengan hal tersebut. Ya, lunasi aja. Ya. Patokannya apa? Ya tadi, jangan sampai spending kita untuk bagian cicilan lebih dari 30% pendapatan bulanan kita. Nah, ini ilustrasi data dari yang saya dapat dari BPS Kota Bandung. Nah, ini adalah ilustrasi yang biru ini persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, Ibu dan Bapak. Sebetulnya menurun di 2019, tapi secara umum kalau kita tarik garis dari 2014 itu trennya meningkat. Jadi persentase penduduk dengan keluhan kesehatan di Kota Bandung ini punya kecenderungan meningkat, namun sedikit menurun di tahun 2019. Ya, kurang lebih sekitar 30-an% ya penduduk dari Kota Bandung itu mengeluh kesehatan. Namun pendapatan per kapita penduduk Kota Bandung itu mengalami peningkatan. Kami menulis di sini pendapatan per kapita per bulan real. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 6 jutaan nih. Ya, cuma ini kelemahannya adalah, jadi kalau asumsinya adalah satu keluarga ini 4 orang anggotanya, berarti pendapatan per kapitanya pendapatannya gitu ya. Nah, ini kelemahannya ada hitung dari pendapatan Kota Bandung, di mana orang-orang dari luar Kota Bandung ikutan berbisnis di sini, uangnya dibawa mereka pergi keluar Kota Bandung, seperti itu. Jadi secara kasar kita kurangi saja 50% lah kira-kira dari itu. Jadi on average pendapatan per keluarga di Kota Bandung antara 12 sampai 15 juta rata-rata ya, rata-rata. Jadi yang siap untuk dijadikan cicilan 30% dari 10 juta itu berarti 3 juta. Ya. Jadi jangan lebih dari situ. Kemudian bagaimana perencanaan keuangan kita dan konsumsi di masa wabah COVID-19. Nah, ada sini saya tulis pemanfaatan dana produktif. Ya, pada saat seperti ini, manfaatkan teknologi digital yang kita punya semaksimal mungkin. Saya cuma punya dugaan keyakinan bahwa Ibu dan Bapak pegang minimal gadget handphone. Ya. Jadi kita mencari informasi lewat itu dan memanfaatkan komputer kalau tidak desktop atau laptop. Jadi jangan coba-coba dulu sering-sering keluar pergi ke Gramedia, mohon maaf ya, baca buku di sana, jangan. Cari informasi dari situ saja atau lewat TV. Dan jangan terlalu banyak dengerin berita corona ya. Saya nggak ngerti, Ibu dan Bapak juga nggak ngerti kecuali dokter. Mungkin Kang Arya dan adiknya di situ, Kang Adiatma lebih tahu mungkin. Kalau saya nggak tahu. Jadi daripada saya ketakutan, mendingan saya nggak usah denger itu. Yang penting saya jaga kesehatan. Nah, kalau kita ingin beli komputer, ya, kalau kita ingin beli komputer, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, karena mungkin beberapa dari Ibu dan Bapak, mohon maaf, mengalami anak-anak sekolah harus sekolah dari rumah, butuh alat itu.
secukupnya saja, tidak perlu dengan kemampuan grafis yang tinggi, terkecuali ibu dan bapak ingin mengembangkan usaha rumahan di area desain grafis misalnya. Jadi yang sederhana aja, yang 2-3 juta juga ada. Ya kalau yang baru, mungkin yang second di bawah itu. Lalu kita beli alat-alat dan bahan produksi rumah tangga kalau kita ingin buka bisnisan sampingan sesuai hobi dan bakat kita. Lalu nonton video online, ya, nonton video online ya. Kalau misalnya ada slot anggaran di masa yang sudah aman, bisa dipertimbangkan ikut kursus. Ya. Nah, ini ada bagan di mana kita dapat melakukannya di masa COVID ini. Saya tuliskan di sini aset. Aset ini sudah dikurangi dengan kewajiban kita, Ibu dan Bapak. Lalu pecah itu menjadi cash 35%, non-cash 65%. Jadi cash itu uang yang kita pegang di dompet di rumah, non-cash-nya itu di tabungan, ya dalam bentuk kartu debit atau kartu kredit mungkin nantinya. Ya. Nah, uang cash yang 35% ini, ya, jadi kita bagi menjadi dua, belanja dapur dan kebutuhan mendesak. Ya, kebutuhan mendesaknya frekuensinya menyesuaikan. Karena yang namanya mendesak kita tidak berharap untuk terlalu banyak ya tentunya. Nah, belanja dapur mingguan ya, itu saya tulis per minggu tukang sayur yang lewat gitu ya. Mudah-mudahan dia masih suka lewat. Itu sekarang saya yakin udah pada canggih tuh tukang sayur. Pesannya lewat HP aja Ibu dan Bapak. Nggak usah sampai harus milih-milih di luar gitu ya. Nggak usah ya, minimalkan interaksi fisik. Nah, pakai maskernya, ya. Kalau keluar, ya jaraknya 1 meter minimal. Nah, masker kain yang kita utamakan, ya. Nah, kalau belanja sama tukang sayur, kemudian dia datang setelah ada pesanan kita, gantungkan saja di depan, nanti kita kasih uangnya, ya. Kalau sulit dengan HP, dia datang ke depan rumah kita, kita pesan lewat depan rumah, gitu ya, dari depan pintu kita, dengan jarak yang cukup. Jangan sampai juga kita berpikir bahwa itu tidak sopan. Sekarang semuanya saya yakin itu paham bahwa kondisinya harus seperti itu. Lalu bayar, masuk lagi ke rumah, cuci tangan lagi. Nah, kalau harus belanja ke swalayan, semaksimal mungkin gunakan non-cash kita, Ibu dan Bapak. Ya, karena apa? Karena tukar-menukar uang ini takutnya nanti ada yang ikut lah yang lain, ada bakteri, ada virus, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Gitu ya. Bawa juga ini daftar belanjaan kita. Bisa kita tulis di HP, bisa kita bawa kertas. Maskernya jangan lupa, hand sanitizer juga kalau punya dibawa. Ya, kalau memungkinkan bawa sarung tangan plastik. Ya, kemudian pilih swalayan yang terkategori tidak padat. Ya, jadi kita atur waktu belanja kita kalau kerumunan orang itu nggak terlalu banyak. Nah, apa saja yang harus kita lihat untuk pergi keluar? Nah, kalau belanja dapur itu nggak usah per minggu. Paling cepat frekuensinya 2 minggu, Bapak dan Ibu, swalayan. Ya, belanja obat juga jangan diborong. Sebulan sekali aja, secukupnya. Karena apa? Karena kalau berlebihan itu ngerepotin kita, bawa-bawanya lah, ganggu arus kas rumah tangga kita, mubazir juga jangan-jangan. Ya. Lalu jangan berlebihan beli hand sanitizer, antibacterial soap, masker bisa bikin sendiri. Nanti saya akan sampaikan. Multivitamin dan immune helper itu apalagi hati-hati dalam penggunaannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi uang? Ya, kondisi uang. Saya di sini tuliskan judulnya volatile foods dan aktivitas di rumah. Bahan pangan yang pergerakan harganya itu berfluktuasi. Ini saya ambil dari Pusat Informasi Historis Harga Pangan Strategis Nasional, ya, untuk Kota Bandung dengan target pasar adalah pasar Kosambi. Untuk Ibu dan Bapak tahu, dari data ini hanya ada 2 pasar di Kota Bandung
yang masuk ke dalam pendataan nasional, yaitu pasar Kosambi dan pasar Kiara Condong. Ya, jadi tidak ada pasar Caringin, kemudian Ciroyom, itu tidak ada karena levelnya kebanyakan untuk grosiran. Ya. Nah, ini untuk beras, Ibu dan Bapak. Beras kualitas bawah, beras kualitas medium, dan beras kualitas super. Saya mengumpulkan datanya mingguan dari Desember 2019 sampai minggu pertama April 2020. Jadi di sini ada average itu rata-rata Ibu dan Bapak. Yang bagian hijau ini pertumbuhan harganya. Yang bagian agak kuning krem ini adalah harganya dalam rupiah. Berarti ini dalam persen, ini dalam rupiah. Ya. Average itu rata-rata, standar deviasi itu adalah variasi dari datanya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk beras kualitas bawah tipe 2, ya, itu adalah salah satu yang paling volatile harganya. Jadi rata-rata pertumbuhan harganya per minggu itu 0,32%. Ya. Standar deviasinya 1,14%. Itu artinya apa? Ibu dan Bapak harus siapkan kalau suka beli beras kualitas bawah tipe 2, Ibu dan Bapak harus siapkan antisipasi kenaikan harganya 1,14% tiap minggunya. Ya, berarti akan ada potensi peningkatan dalam rupiahnya, yaitu Rp244, 240 lah, Rp250 per kilogram. Ya syukur-syukur turun. Tapi kalau spare uang aja kan nggak apa-apa. Jadi yang paling tidak berfluktuatif harganya justru beras dengan kualitas medium tipe 2 dan kualitas super tipe 2. Cuman harganya begitu. Ya, kualitas medium tipe 2 itu 12.000 per kilo, sama dengan kualitas super tipe 2. Ya, kurang lebih harganya berbeda 2.000-an dari beras kualitas bawah tipe 2. Ya. Itu untuk beras. Jadi yang paling berfluktuasi harganya beras kualitas bawah tipe 2 dan beras kualitas super tipe 1. Ya. Nah, ini bagaimana ngitungnya? Ibu dan Bapak kalau punya komputer di rumah, ya, menghitung average, kita tinggal panggil perintahnya sama dengan average, sorot datanya dari yang paling awal sampai yang paling akhir, enterkan. Itu rata-rata keluar. Standar deviasi bagaimana? Sama dengan STD, seperti tulisan saya di sini, STD tapi tidak pakai titik, STDEV, sorot datanya, kurung tutup, enterkan. Oh mungkin, aduh saya nggak ada waktu. Nah itulah kerjasama di rumah Ibu dan Bapak. Semuanya at home sekarang. Ajak seluruh anggota keluarga. Kalau yang ibu-ibu yang jadi peserta sekarang, suaminya disuruh diajak, kasih tahu ini caranya begini. Jadi jangan sampai saya pribadi laki-laki lihat tukang beli sayuran dari tukang sayur bisa 200.000 misalnya ya, 300.000, kok bisa begitu-begitu amat? Ya memang begitu kondisinya. Kalau saya tidak mengerti, tidak membaca data ini, saya akan marah-marah sama istri saya. Nah itu yang perlu juga Ibu sampaikan kepada para suami. Ya. Kemudian untuk ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan pertumbuhannya. Nah, untuk daging ayam ras, Bapak dan Ibu, ini kurang lebih yang harus disiapkan tiap minggunya untuk antisipasi kenaikan harganya itu Rp1.750 per kilogramnya. Sedangkan telur kurang lebih 1.450 ya rupiah per kilogramnya. Antisipasi kenaikan harganya. Ya. Kemudian bawang merah nih yang paling ngeri nih ya, bawang merah ukuran sedang dan bawang putih ukuran sedang ya. 6.700 sampai 7.800 rupiah yang harus disiapkan untuk mengantisipasi fluktuasi harganya. Nanti dekat-dekat puasa jangan-jangan ini makin kencang lagi harganya ya. Baik. Kemudian cabai merah, cabai rawit, gula pasir ya. Cabai merah CMB ini cabai merah besar, CMK cabai merah keriting itu jauh lebih tinggi daripada
yang sebelum-sebelumnya, ya, fluktuasi harganya. Jadi kita harus siapkan kira-kira 14.500, antisipasi kenaikan harganya per kilo untuk cabai merah besar, cabai merah keriting 11.400. Ya. Kemudian cabai rawit, ya, cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Nah, sekarang kalau misalnya melihat seperti ini, cabai rawit merah ini mahal banget, ya. Kemudian fluktuasi harganya tinggi, hampir 18.000. Ya, ya kita tunda dulu, Ibu dan Bapak, terlalu banyak makan cengeknya, gitu ya. Cabai rawit merahnya, cabai rawit hijau aja kalau misalnya mau. Ya, kemudian gula pasir tidak terlalu tinggi, fluktuasinya kira-kira 1.800 yang harus kita siapkan per kilonya. Gula pasir kualitas premium, ya, gula pasir kualitas lokal itu lebih tinggi sedikit, ya, lebih tinggi sedikit fluktuasi harganya. Nah, kemudian, aduh ini khawatir terlalu kecil, ya. Apa yang harus ditekan, ya? Apa yang harus ditekan pengeluaran kita tiap bulannya di masa COVID ini? Nah, kalau Ibu dan Bapak biasa punya membership, misalnya fitness lah, senam, yoga, arena olahraga, gitu ya, nggak usah dulu deh. Ya, nggak usah dulu. Liburan, nah liburan nih. Kan pemerintah belum sampai sekarang belum melarang mudik. Tapi kalau saya pribadi, kalau boleh saya diizinkan untuk usul, nggak usah mudik deh. Kasihan juga orang tua kita yang tua-tua kita datengin. Ya, biaya transportasi mudik bisa kita menggunakan untuk yang lain. Angpau lebaran juga kita nggak perlu keluarkan. Kemudian biaya liburan. Nah, pas mudik tuh biasanya suka ada liburannya. Itu biaya juga itu. Sedikit atau besar, seringkali kita nggak sadari itu habis saja. Kemudian pakaian, ya, sandang yang sekunder dan tersier. Kita hindari dulu lah beli baju baru, sepatu baru, kosmetik. Ya, mohon maaf nih Ibu dan Bapak kan, ibu-ibu kan di rumah ya, jadi nggak terlalu harus banyak beli kosmetik kan ya, aksesoris gitu ya. Nah, kemudian elektronik, ya, janganlah beli handphone, gadget, perhiasan di masa seperti ini, ya. Dan kebutuhan rumah tangga lain seperti furniture, sofa, kasur, TV itu nggak perlu. Nah, arisan nih, tadi saya juga ngobrol sama istri saya, nggak perlu masukin arisan, katanya ibu-ibu kan susah kalau kayak begitu. Ah, bodo amat, saya bilang. Kalau misalnya memang bisa kita simpan uangnya untuk yang lebih perlu, mendingan itu. Karena mohon maaf nih ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin sama dengan saya pikirannya. Arisan itu buat saya, mohon maaf. Itu kan kongkow sebetulnya silaturahmi ya. Jadi apa? Pada saat yang sama kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Sampai kapan itu? Sampai 3 bulan ke depan lah minimal. Dan setidaknya bisa kita gunakan untuk persiapan tahun ajaran baru nih anak-anak. Nah, efisiensi yang harus dilakukan di rumah untuk telepon, ya, telepon, perhatikan penggunaan data. Kalau di rumah punya WiFi, mendingan pakai itu, ya, daripada kita pakai kuota internet, apalagi yang punya unlimited, ya. Nah, kalau misalnya seneng main game, gitu ya, pilih aja lah gamenya yang offline, nggak ngabisin kuota, ya. Kalau YouTube biasanya ada promo nih tiap provider, ya. Lalu kalau mau telepon-teleponan, mana yang lebih murah, hitung telepon rumah atau HP. Listrik, sama juga, nyalakan lampu seperlunya, gunakan lampu hemat energi. Kalau punya AC, mendingan kayaknya ntar dulu, ya, karena kan sekarang sering hujan. Lampu emergensi, kalau ada yang dayanya bisa diisi ulang, mudah-mudahan bisa disediakan. Air juga begitu, ya. Nah, kalau punya, mohon maaf, kalau punya shower, saya pikir itu lebih efisien daripada pakai gayung. Ya, jadi lebih efisien kena badan kita, ya. Nggak usah terlalu sering nyuci kendaraan, ya, nyuci badan sendiri aja mungkin nggak terlalu sering, ya. Kemudian kulkas, ya. Nah, ini kulkas nih. Ini tips dari istri saya sebetulnya, jujur aja. Optimalkan air rebusan daging, ibu-ibu. Itu nanti bisa disimpan sebagai kaldu, ya, meminimalisir bumbu penyedap belanja. Ya, sayuran dan buah-buahan simpan di tempatnya yang sesuai gitu, ya, pilih yang kuat tahan lama yang mana, ya. Optimalkan makan makanan dari kita, dari yang buatan kita sendiri. Nah, ini untuk alternatif bisnis dari rumah gitu ya, ada kuliner online seperti ini ya. Kuliner online. Kemudian ada snack kiloan yang nanti Ibu dan Bapak bisa baca ya. Kemudian kerajinan tangan. Masker juga nggak usah beli, bikin sendiri. Nah, ini foto di rumah saya nih, Ibu-ibu.
Ini masker bikinan istri saya, bukan bikinan saya ya. Ngejahit sendiri. Ini saya yang berantakin ini, makanya gambarnya seperti ini. Ya. Tujuan dia sebetulnya awalnya nggak jualan karena dia itu dulunya kerja. Tapi berhenti karena anak-anak waktu itu masih kecil, susah gitu ya di rumah. Untuk kebutuhan di rumah aja sendiri. Jadi bukan untuk awalnya, bukan untuk nyari uang. Ya ini bisa dikasihin ke orang tua, saudara, dan lain sebagainya ya. Gampang bikinnya. Kemudian bisa bisnis ngasih bimbel kursus online, sesuaikan dengan bakatnya. Jadi reseller juga bisa, bikin warung kecil-kecilan ini nggak terlalu disarankan sih, walaupun kalau misalnya ada anggarannya boleh. Laundry juga nggak terlalu disarankan. Nah, terakhir dari saya, itu adalah bagaimana kalau kita mau invest di sektor keuangan, karena ini sudah dipanggil sama moderator, mohon maaf. Kalau ibu dan bapak mau invest di tabungan, ya, ini adalah bentuk deposito, ya ibu dan bapak. Kalau tabungan kecil sekali bunganya ibu dan bapak, kurang lebih 1 sampai 1,5 1,75% per tahun, belum dipotong pajak atas bunga 20%. Ini deposito. Deposito itu ada 1, 3, 6, 12, 24 bulan. Ini saya ambil rata-rata, ya rata-rata tiap kelompok bank. Jadi ternyata yang paling besar, ini sampai Desember 2018, Ibu dan Bapak, jadi yang paling besar menawarkan bunga, yaitu ternyata Bank Pembangunan Daerah. Ya, Bank Pembangunan Daerah. Ya, Bank Pembangunan Daerah. Kemudian Bank Pembangunan Daerah paling banyak menawarkan bunga, ya, yaitu rata-rata 6,12%. Ini sudah dipotong pajak atas bunga. Ya, resikonya 0,49, paling kecil. Resikonya 0,49. Jadi resikonya ini ada kemungkinan dia akan turun bunganya atau malah naik. Ya. Jadi lebih tinggi itu di Bank Pembangunan Daerah. Kalau di Jawa Barat berarti Bank Jabar Banten, ya. Jabar Banten. 6,12%. Nah, kalau misalnya ya, Bank daerahnya gede. Gimana? Lanjut lah. Oh, lanjut ya, sorry. Ya. Baik, kemudian kalau misalnya kita punya uang untuk diinvestasikan di obligasi pemerintah, ada ORI, ada SBR. Namanya sih memang keren ya, obligasi retail dan saving bond retail. Waduh, ini mahal pasti. Enggak, ya. Kita cukup punya uang 1 juta. Kita punya uang 1 juta bisa beli ORI dan SBR. ORI ini jatuh temponya 3 tahun. Tapi bisa kita perdagangkan lagi selama tenornya. Sebelum jatuh tempo 3 tahun, kita bisa perdagangkan lagi. Kalau SBR lebih pendek, hanya 2 tahun. Ya, hanya 2 tahun. Tapi dia tidak bisa diperjualbelikan selama 2 tahun itu. Tapi kalau ibu dan bapak ingin jual, pemerintah bisa memberikannya kembali ke kita, itu dalam bentuk namanya 50% dari uang yang kita investasikan. Kalau 1 juta 500.000 dulu, 500.000-nya lagi tunggu sampai jatuh tempo. Nah, bunganya 6,8% yang sekarang untuk ORI, yang SBR 7,2%. Ini gross Ibu dan Bapak. Kalau tadi potongannya 20% pajak atas bunganya, kalau pajak atas ORI dan SBR itu cuma 5%. Jadi kira-kira 6,8 ini antara 6,46 atau 6,47% bersihnya. Ini lebih tinggi lagi, ya, 7,0 sekian persen. Dan aman, karena apa? Investasi ini dilakukan dan dibelinya oleh pemerintah, yang bertanggung jawabnya adalah pemerintah. Baik, kemudian kalau misalnya mau lebar lagi, beli saham, bisa. Ya, beli saham. Beli saham itu investasinya sifatnya jangka pendek, cuma harus ada dedikasi waktu untuk memonitor gerakannya Ibu dan Bapak. Ya, jadi uangnya justru harus banyak? Enggak juga, tergantung apa? Setidaknya kalau kita ingin beli saham, harus beli 1 lot. 1 lot itu isinya 100 lembar. Kalau harga per lembar sahamnya Rp100,
berarti kan kita hanya perlu keluarkan uang 10.000. Apa yang dicari dari situ? Utamanya orang itu mencari pergerakan harganya, jual mahal naik sedikit, jual seperti itu. Dan ada peluang dapat dividen karena kita adalah dianggap sebagai pemilik dari perusahaan. Baik, saya pikir akan kita optimalkan di tanya jawab, mungkin seperti itu, Kang Freddy. Terima kasih, saya cukupkan dulu. Baik, Kang. Terima kasih, Kang, untuk pemaparannya. Enggak apa-apa. Luar biasa, Kang, pemaparannya. Ya, kita sedikit banyak jadi tercerahkan ya. Saya juga tadi lumayan tergugah juga ya. Ternyata celengan tuh perlu juga gitu, Kang ya. Oke, Kang. Baik, Kang. Ini tadi saya catat ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama dulu, Kang. Ini dari Bu Mimi Mulyati nih. Oh iya, ini saya sekalian baca. Waduh, keuangan keluarga saya sangat tidak sehat. Untuk menambah penghasilan tambahan, bolehkah uang SPP kuliah anak yang akan dibayarkan Agustus nanti saya pakai untuk modal usaha? Kebetulan saudara butuh modal untuk beternak ikan, di mana setiap 3 bulan ikan bisa dipanen. Mohon pendapat Mas Fauzan, terima kasih. Nah, mungkin bisa dijawab ini dulu, Kang ya, satu-satu aja dulu, Kang. Ya. Silakan, Kang. Ya, SPP kuliah anak yang akan dibayarkan Agustus nanti. Saya akan jawab seperti ini, Bu Mimi ya. Bu Mimi ya, betul, Kang. Ya. Untuk beternak ikan, nah kebetulan juga mertua saya tinggal di Sumedang itu punya balong. Kalau seperti ini, saya sangat welcome sekali, Bu. 3 bulan ya, masih lama nih Agustusnya juga. Yaitu temponya nanti Agustus, 3 bulan sudah panen, silakan Bu. Tapi gini, Ibu harus tertib untuk gunakan uang yang Ibu tulis di situ, uang SPP. Jangan uang misalnya uang untuk kondisi darurat Ibu dan Bapak sekeluarga di rumah. Karena kalau darurat itu kita nggak pernah tahu, Ibu. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat. Kalau misalnya kita sakit, nanti gimana? Ya, kalau uang ini adalah memang plot anggarannya adalah uang SPP yang memang nanti, jatuh temponya nanti, ya. Dan saya tidak tahu ya untuk kepastiannya karena saya juga dosen, Bu. Saya cuma punya keyakinan perguruan tinggi nanti akan ada akan ada empati lah untuk hal-hal seperti ini, ya. Jadi dalam artian pemerintah saja sudah berempati untuk melonggarkan pembayaran cicilan kredit, ya. Memang misalnya kalau cicilan kreditnya 1 juta, tinggal 5 bulan lagi, itu dijadiin 10 bulan lagi, tapi bayarnya 500.000 aja tiap bulannya. Nah, cuman itu ya. Nah, tapi kalau Ibu untuk untuk SPP menggunakan uang SPP ini dan jatuh temponya juga nanti Agustus, saya pikir itu layak untuk dilakukan. Tapi pastikan Bu, pokoknya juga bisa kembali ya Bu ya. Jadi nanti terserah Ibu, nanti dengan saudara itu bagi hasil atau seperti apa, pokoknya itu cepat harus kembali nanti pada saat panen itu Bu. Seperti itu. Demikian Kang Freddy. Baik, Kang. Terima kasih ya, Kang, untuk jawabannya. Ini kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kang. Siap. Dari Kang Arya nih. Dalam materi disebutkan uang cadangan, sebaiknya itu 4 kali pengeluaran rutin, gitu, Kang ya. Nah, ya. Apakah pertimbangannya ini? Nah, kemudian dalam kondisi saat ini, apabila kita belum punya dana tersebut, apakah bijak untuk melikuidasikan harta agar 4 kali lipat pengeluaran rutin? Nah, ya. Silakan, Kang. Ya, ini jujur aja bikin repot ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih. Begini, tadi mungkin agak kelewat, 4 kali pengeluaran uang cadangan. Itu kombinasi, Kang Arya, antara cash dan tabungan. Ya, cash dan tabungan. Jadi bukan total cash-nya. Ya. Bukan untuk dilikuidasi, kita simpan di rumah cash-nya itu 4 kali
lipat pengeluaran rutin. Ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita punya cadangan di rumah dan cadangan di tabungan, ya, di bank. Ya, sebisa mungkin dalam kondisi ini 4 kali karena kita pertimbangannya adalah kita mempersiapkan kondisi yang paling paling gawat ya, paling darurat untuk itu. Karena apa? Pada saat yang sama sebetulnya 3, 4, 5 itu hanya angka. Pada prinsipnya sebetulnya yang ingin digerakkan adalah kita jangan lupa untuk menabung. Intinya seperti itu, Kang Arya. Jadi yang paling sering kita lakukan adalah secara emosional, begitu kita punya uang, yakin deh, kalau saya pribadi, mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak seperti saya punya uang pasti yang saya pikirkan itu ini buat dibeliin apa. Memang seperti itu, tapi untuk Ibu dan Bapak ketahui, secara umum di Indonesia ya, secara umum rata-rata uang dikonsumsi itu, pendapatan dikonsumsi, kalau istilah orang ekonomi itu adalah hasrat mengkonsumsi marginal dari pendapatan, gitu ya, itu antara 57 sampai 58%. Jadi 57 sampai 58%, at most 60% dari income-nya itu masuk ke dalam konsumsi. Jadi hanya 40% aja yang dia pikirkan untuk dia simpan. Nah, pada saat yang sama sekarang, semaksimal mungkin kita banyaknya yang kita simpan. Kenapa? Karena tadi ada beberapa hal yang bisa kita kurangi. Ya, contohnya, ya ini tadi ada liburan, ada membership, ada sandang sekunder tersier, pengen beli elektronik, kebutuhan rumah tangga yang lain. Ini menjelang puasa dan lebaran, biasanya kan kita spendingnya tinggi. Uang-uang ini kita bisa alihkan jadi dana kebutuhan pokok atau dana darurat, masuk ke dalam situ. Jadi kalau kita belum punya dananya, apa yang kita sudah anggarkan sebelumnya, saya sih cuman punya keyakinan bahwa kita itu setiap siklus tiap tahun, siklus saya sampaikan, siklus bulan puasa dan lebaran, kita pasti sudah terbiasa untuk mengkonsumsi lebih dari biasanya. Saya cuma punya keyakinan itu. Untuk rata-rata setiap rumah tangga di Indonesia, coba deh, paling banyak pengeluaran itu pasti di bulan puasa. Nah, itu bulan puasa sekarang, karena kita diam di rumah, udah nggak mikir kongko-kongko di luar. Mudah-mudahan sih sebelum bulan puasa udah selesai ya masalahnya. Itu kan kita bisa reduksi, kita bisa simpan untuk kondisi yang lain, ya, untuk dana yang lain. Kita merencanakan untuk liburan, nggak perlu liburan. Uangnya yang untuk liburan kita masukkan ke dalam pos yang kita bisa tabungkan. Nah, kalau misalnya belum punya lagi uangnya untuk ini, anggarannya saya dadakan kok gitu ya. Nah, dari mana untuk mendapatkan tambahannya? Nah, alternatif bisnis dari rumah. Cuman ini memang nggak ada investasi. Kita perlu ingat sama-sama Ibu dan Bapak, saya ingatkan juga diri saya sendiri, nggak ada yang namanya investasi itu sifatnya instan. Investasi yang paling cepat dapat untungnya adalah makan. Itu aja perlu waktu sampai kita sendawa gitu. Makanannya harus masuk dulu, diolah dulu di dalam, baru kita bisa sendawa. Itu investasi paling cepat. Karena kita selalu, mohon maaf, yang kita selalu pikirkan itu adalah bagaimana caranya dapat makan, bukan bagaimana cara bisa buang itu makanan dari perut kita. Coba bisa sempat makan tapi nggak bisa pup, kan repot. Ya, sembelit. Jadi pada saat yang sama sekarang di rumah itu kita jangan terlalu banyak beli makanan dari luar, kalaupun beli makanan dari luar via online saja, tapi manfaatkan yang ada di rumah. Ya. Jadi tentunya itu juga lebih sehat gitu ya. Kitanya juga jadi makin dekat dengan semuanya, anak-anak juga bisa kita ajak walaupun masih kecil, bikin adonan tepung dan lain sebagainya, tawarin sama tetangga, foto sedikit, kirim di medsos, siapa yang tertarik bisa beli. Tetapi jangan tanya juga kapan itu bisa datang uangnya. Ya. Alternatif bisnis ini bisa dilakukan dari rumah. Setidaknya kalau misalnya memang belum bisa terjual dengan cepat, maka misalnya yang bagian-bagian yang seperti ini nih yang saya sampaikan gambarnya, itu bisa kita pakai buat diri kita sendiri.
ya mohon maaf kalau saya mencontohkan di rumah saya sendiri, ini ada bed cover, saya tidak pernah beli bed cover Ibu dan Bapak. Bikin sendiri dari rumah. Istri saya yang bikin, bukan saya ya. Saya nggak bisa ngejahit, takut jari saya yang kemakan. Jadi setidaknya kita nggak beli, kita buat diri kita sendiri. Mau kondisi perekonomian sedang normal, kondisi sekarang lagi kurang bagus seperti ini semua layak untuk dilakukan. Mungkin saya itu, Kang Freddy. Terima kasih. Kang? Halo? Sepertinya Pak Ferdi ke kick, Kang Fauzan. Aduh, siapa yang nge-kick? Biasanya kalau sinyalnya jelek, dia langsung out. Oh gitu? Oke, saya lihat lagi yang lain ya. Ini muncul lagi nih. Silakan Kang Ferdi. Oh, sorry, Kang. Halo? Ya, Kang? Ya, tadi kalau kita lanjut lagi, Kang, ya. Demikian jawaban saya kalau ya. Siap. Oh, baik, Kang. Untuk pertanyaan Kang Arya tadi, ya sudah, Kang, ya? Kang Arya? Sudah. Nanti bisa diselesaikan secara adat kalau Kang Arya. Secara adat. Baik, Kang. Kita ada lagi pertanyaan berikutnya nih, Kang. Dari Bang Wijanarko nih. Kondisi saat ini, cash is king. Jika sudah punya simpanan, maka kondisi saat ini kita bisa gunakan dengan bijak. Nah, jika belum punya simpanan, usaha apa yang bisa dilakukan Pak Fauzan? Apakah ada saran? Silakan, Kang. Ya, dari Pak Wijanarko ya. Aduh Pak, ampun Pak. Memang pepatah itu, mohon maaf, money cannot buy everything, but there is nothing that money cannot buy. Uang tidak dapat membeli segalanya, tapi tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kecukupan. Dan masalah cukup ini sangat nisbi sekali. Jadi pada saat, mohon maaf sekali, pada saat kita sudah memasuki area di mana kita sudah menjadikan sesuatu itu menjadi yang utama, maka kekhawatirannya adalah kita terlalu menghabiskan waktu kita untuk itu sehingga kita melupakan kesehatan kita sendiri. Kalau izin, saya mohon maaf untuk saya bisa koreksi, Pak Wijanarko, saya pikir health is everything, bukan cash is king. Healthiness, health is everything buat saya. Kalau itu buat saya. Tapi gini, begitu kita sehat, kita bisa cari uangnya. Ya, nah mungkin saya akan tanya dulu, kalau kita harus mencari uang, ya, harus mencari uang lain. Apa yang kita bisa sebetulnya? Seringkali ya, yang kita nggak tahu adalah kita tuh sebetulnya punya kemampuan apa sih? Saya juga sering terjebak kepada hal itu. Makanya saya nggak mau ngerjain ini. Karena apa? Karena saya sebetulnya kayaknya nggak bisa. Padahal kalau saya paksa diri saya untuk belajar, saya pasti bisa. Nah, pertanyaan itu akan saya jawab terlebih dahulu dengan kita sebetulnya bisa apa? Apa yang kita paling bisa lakukan? Kita punya bakat apa? Nah, ini saya ambil lagi contoh, karena saya tidak bisa tahu setiap orang kondisinya. Mohon maaf, saya ini cerita. Istri saya ini 10 tahun kerja di bank. Berhenti kerja di bank. Ya. Kemudian 4 tahun jadi dosen. 4 tahun jadi dosen, berhenti jadi dosen. Karena anak-anak nggak ada yang jaga di rumah. Saya tidak pernah minta dia berhenti untuk bekerja. Tetapi pada saat dia berhenti bekerja, waktu itu, saya juga belum punya terlalu banyak kekuatan ya. Dia bilang ke saya, boleh nggak saya beli mesin jahit? Ini mesin jahitnya yang saya beliin. Ya, dari situ dia belajar, Pak Bu. Belajar lewat apa? Baca majalah, lihat di TV seperti itu ya, nonton YouTube.
Dari situ dapatlah dia caranya. Nah ini produknya nih, nggak dijual sama kami kecuali misalnya ada yang temennya dia maksa, gua beli deh gitu ya, misalnya seperti itu, baru dia jual. Tapi intinya bukan dijual. Nah tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau seperti yang ini gitu ya, ya kita tentu harus belajar. Dan kalau misalnya mau cepat, ya belajarnya juga harus dipercepat. Jadi manfaatkan banyak sekali Ibu dan Bapak sekalian informasi yang bisa kita dapat dari TV, dari YouTube seperti itu. Ya, nah pada saat itu ya kita manfaatkan ya. Kalau saya pakai Simpati nih, ada kuota OMG itu. Kuota OMG itu bisa kita pakai buat YouTube. Kita lihat. Jadi kita sekarang udah puasain dulu sedikit misalnya nonton yang lain gitu ya. Ya, cerita-cerita tentang itu yang kita lebih banyak pergunakan. Minimal sebelum itu terjual, setidaknya kebutuhan kita di dalam itu tercukupi. Nah, kalau misalnya ini kondisinya sudah punya simpanan, bagaimana kalau misalnya belum punya simpanan? Satu hal, mohon maaf, kita mesti ingat bahwa next time gitu ya, di waktu yang akan datang, ingatlah kita harus punya simpanan. Sebagaimana itu sedikitnya. Tadi saya sudah contohkan dengan celengan. Ya, saya punya celengan 4 celengan saya, Pak. Celengan saya 4, yang 2 sudah penuh nih sekarang sama uang 500-an sama 1000-an. Belum saya buka karena istri saya melarang untuk itu, nanti katanya ada virusnya. Padahal yang paling bawah itu mungkin dari abad keberapa itu. Ya. Jadi jangan segan-segan kita pakai celengan. Kalau simpanan itu apa ya? Saya punya celengan yang tingginya sekitar 25-30 cm. Pernah saya buka, kalau penuh itu isinya 500-an sama 1000-an aja Pak ya, koin. Itu isinya 500-600 ribu. Hampir 2 bulan itu bisa penuh. 500-an sama 1000. Jadi ya kita mencoba mentertibkan diri kita sendiri dulu. Uangnya habis gitu ya. Apakah betul uang itu habis? Coba kita lihat lagi. Apakah betul uang itu harus kita habiskan? Jadi kalau usaha ini mungkin PowerPoint-nya kan bisa di-share ya, Kang Freddy ya, ke teman-teman peserta. Jadi nanti bisa dibaca di sini alternatif dari rumah. Mungkin begitu Kang Freddy. Siap, atau nuwun Kang. Oke, Kang. Ya. Baik, Kang. Sehat aja dulu lah. Baik, pasti sehat, Pak. Oke, Kang. Dari siapa lagi? Kang, kita ini Kang. Dari Kang Megan ya. Dari dari yang lain dulu aja. Satu tipe lah. Sama Bang Dimas nih sepertinya agak mirip-mirip. Jadi gini Kang, ada 2 tipe dari masyarakat dalam konteks penghasilan, ya kan. Pertama berpenghasilan tetap, penghasilan tidak tetap ya, seperti pengusaha, kerja swasta atau pekerja lepas. Ya. Nah, bagi pegawai pemerintahan tentunya tidak terlalu jadi masalah di saat seperti ini. Namun akan sangat bermasalah bagi yang lainnya di banyaknya PHK yang sudah mulai terjadi. Nah, apa yang harus kita sarankan kepada pengambil keputusan atau pemerintah agar tidak terjadi? Ya. Sama Kang Dimas dan ini, nah sebagian peserta di sini kan profesi sebagai psikolog yang mungkin kerja dari proyek ke proyeknya ini seperti disampaikan Kang Megan berpenghasilan tidak tetap. Nah, bagaimana pola pengaturan keuangannya, terutama di masa saat ini tentu banyak proyek-proyek yang di-cancel. Nah, mungkin bisa hampir mirip. Silakan Kang, dijawab Kang. Ya, terima kasih. Nah, untuk yang pertama ya, kondisinya ada yang berpenghasilan tetap, berpenghasilan tidak tetap. Baik. Ya, memang pepatahnya pepatahnya begini, mohon maaf. Kalau penyesalan itu selalu di akhir, kalau di awal itu pendaftaran. Di awal itu pendaftaran.
Sebetulnya kalau saya boleh ceritakan, memang saya intinya adalah bagaimana caranya kita mensyukuri apa yang kita punya. Saya kebetulan adalah pegawai pemerintah, ya, PNS. Seperti di sini ada, kalau masih ada ya, Kang Adiatma. Ya, saya bersyukur tentang itu. Tapi ada beberapa hal sebetulnya dikarenakan gitu ya kondisinya, dikarenakan kondisinya adalah kita itu seringkali punya penghasilan itu transitori. Dapat pakai. Paling sering adalah seperti itu. Bukan dapat dipakai sisain, dapat pakai sisain. Kalau bisa nggak ada sisa sama sekali biasanya dulu. Ya. Jadi tetap atau tidak tetap sebetulnya semua orang disuruh untuk menyimpan. Kebetulan kalau misalnya pegawai tetap atau pegawai pemerintahan itu dipaksa untuk nabung karena sebagian dari income-nya dipotong untuk dana pensiun. Dipaksa. Kalau misalnya nggak dipaksa seperti itu, kepake juga itu, Kang Megan. Yakin saya, ya. Dan berapa itu? Sedikit kok. Nggak nyampe 100.000 tuh sebulan, nggak nyampe yang dipotongin itu. Nah, kalau saran buat pemerintahnya bagaimana? Ya, saran buat pemerintahnya. Kondisi ini menurut perspektif saya ya. Kalau kondisi seperti sekarang ini memang kendala yang paling besar adalah kita memang masih belum bisa tertib untuk melaksanakan physical distancing. Ya, pada saat yang sama itulah makanya yang saya tangkap dari pemerintah sulit untuk mengeksekusi misalnya keinginan dari beberapa orang untuk total karantina. Karena kitanya sendiri, kalau kitanya tertib, ya, itu sebetulnya lebih mudah cara mengatasinya. Lebih mudah ya, bukan berarti cepat atau lambatnya saya tidak tahu. Ya. Apakah ini terjadi juga di negara lain? Saya pikir di Italia juga kondisinya seperti itu. Saya baca di berita di CNN, di Detik, ternyata ada head atau director atau chief dari Red Cross-nya China ke Italia, ternyata dia ngambek di situ. Sama aja ternyata orang-orang pada keluar nggak pakai masker dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di negara berkembang seperti kita juga terjadi di negara maju lainnya, gitu ya. Prinsipnya adalah sekarang utamakan dulu, gitu ya. Kita itu punya pikiran yang tenang, yang jernih, gitu ya. Supaya kita ini nggak gampang sakit itu dulu, ya. Pada saat yang sama, kalau misalnya pegawai pemerintahan, kegiatan di luar lainnya, itu juga sebetulnya itu mereka jadi tersiksa karena tidak bisa melakukan itu. Mohon maaf, saya tidak akan sebut ya. Saya punya banyak kawan-kawan yang sekarang sudah teriak sesama itu juga Kang Megan, sesama pegawai pemerintahan. Kenapa? Cicilan dia udah nggak ada yang bisa dia bayar lagi ini. Itu ya. Itu ada yang 6-8 juta sebulan gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa ngamen. Dan sebetulnya kondisinya untuk lapisan masyarakat dengan penghasilan, mohon maaf, rendah, menengah, kalau tinggi sih kita nggak akan bahas ya, rendah dan menengah, itu sebetulnya nasibnya juga kurang lebih sebetulnya sama. Cuma yang membuat akan ada terjadi perbedaan adalah sebagian di antara mereka, saya tidak bisa bilang bahwa yang menengah punya simpanan, yang rendah itu nggak punya simpanan. Asal mungkin, mohon maaf, Ibu dan Bapak tahu, banyak dosen yang nggak punya deposito, Pak. Banyak. Jadi mereka ngerti, tapi nggak dikerjain. Banyak itu. Di kondisi normal, kalau saya tidak sebut nama, di kondisi normal, belanja di, mohon maaf, di Indomaret. Belanjanya cuman, mohon maaf ya, ini dosen, 110.000. Nggak punya uang, pakai kartu kredit, nggak punya uang cash pada saat itu. Kan aneh kan ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang sama-sama bisa bikin pusing semua orang, yakin. Tapi pada saat kita
ada di rumah, saya pikir kita jernihkan dulu pikiran kita sehingga kita bisa menginventarisir sebetulnya kita sekarang sebetulnya dikasih banyak waktu untuk bisa merenung, sebenarnya saya ini bisa melakukan apa aja ya, berdiskusi dengan suami, berdiskusi dengan istri, kalau anak-anaknya sudah besar berdiskusi dengan anak-anaknya, apa yang bisa kita lakukan dengan potensi yang ada di rumah. Lihat di rumah ini kita punya apa aja, barang-barang yang bisa kita, bukan kita jual, tapi barang-barang yang kita bisa manfaatkan untuk bisa nambah kebutuhan di rumah. Jadi bahasa Sundanya ya wayah nawai. Kalau sekarang itu memang kita harus menekan apa yang kita nggak pernah, apa yang kita sering lakukan dulu, kita sekarang harus bisa kurangi. Mau nggak mau. Gitu ya. Nah, mohon maaf, nauzubillah, yang kena PHK itu lalu dapat, kan ada pesangon sekarang, yang paling terakhir saya dengar itu yang di Ramayana itu ya, di Depok atau di Bogor itu saya lupa, dia dapat pesangon itu sedang diperjuangkan, itu pesangonnya hati-hati, jangan sampai untuk kelakuan yang konsumtif, sisihkan untuk disimpan. Ya, untuk pemerintah sih tidak lain tidak bukan ya dana-dana yang betul-betul dianggarkan untuk sosial dan lain sebagainya, kesehatan, itu dilaksanakan atau disalurkan secepatnya ya. Karena anggarannya itu sebetulnya ada. Ya, untuk itu. Itu ya. Oh, anggaran untuk ini ya, Kang ya? Untuk kebutuhan masyarakat ya, itu, Kang. kan kita ada tambahan 450 triliun ya total ya dalam APBN kita untuk kondisi seperti ini ya. Update-nya sekarang ternyata pemerintah ini untuk PNS gitu ya, untuk PNS, TNI dan Polri yang golongan 4 ke atas itu belum disiapkan oleh pemerintah THR dan THR dan gaji ke-13-nya. Apalagi yang eselon, ya, gaji ke-13 dan THR-nya itu belum disiapkan oleh pemerintah. Hanya sampai yang golongan 3 saja, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang notabene itu adalah sebetulnya area bawah dan menengahnya di PNS, TNI, dan Polri. Jadi sebetulnya memang yang atas juga ikutan berkontribusi sekarang ya sedikit atau dua dikit lah gitu ya untuk anggaran darurat si COVID-19 ini. Seperti itu, Kang. Ada yang lain lagi mungkin? Oh, ini yang psikolog ya. Kalau misalnya untuk bagaimana tidak terjadi situasi yang lebih parah sih sebetulnya kalau dari sisi ekonomi, saya memandang apa yang dijadikan kebijakan oleh pemerintah sekarang itu sebetulnya adalah jalan tengah, di mana sebetulnya saya pribadi harus saya akui, saya belum tertib, kita semua rata-rata belum tertib dengan physical distancing, maka yang diambil pemerintah sekarang ini sudah paling jalan tengah. Mudah-mudahan perjalanannya baik gitu ya, seperti ojol gitu ya, nggak boleh bawa penumpang, hanya boleh gosen seperti itu ya misalnya ya, atau GoFood kalau misalnya Gojek ya, itu sudah bagus, melindungi dirinya sendiri juga kan sebetulnya. Nah, kalau total lockdown itu dia boro-boro keluar pagar ya, itu akan makin pusing lagi itu. Jadi sebetulnya kondisi ini memang amit-amit sebetulnya, tetapi apa yang diambil pemerintah karena ketidaktertiban kita gitu ya. Jadi jangan dulu salahkan pemerintah, salahkan dulu diri kita sendiri. Kita memang nggak tertib kok, gitu ya. Kita buang sampah sembarangan, gitu ya. Terus habis itu makanan kita beli banyak. Coba deh kita lihat-lihat sebelumnya kelakuan kita sendiri. Ya saya pribadi utamanya, saya beli makan banyak, nggak kemakan semua tuh dibuang. Sekarang kita yang menangis. Tapi jangan terlalu panjang menangisnya. Ya tinggal kita adjust ya, kita sesuaikan kebutuhan kita di rumah. Ya, manfaatkan apa yang ada di rumah semua. Syukur-syukur misalnya ada kebun kecil gitu ya.
makanan-makanan yang kita bisa buat dari bahan makanan itu. Tadi saya juga mungkin udah sempat memberikan contoh gitu ya, kalau misalnya kita ngerebus daging, gitu, air rebusannya jangan dibuang. Ya masukin ke plastik, masukin ke freezer. Itu bisa jadi kaldu. Nggak perlu beli, mohon maaf, Royco, kayak begitu ya, karena itu alami. Lama kok itu, di freezer beku, bisa lama itu. Ya, jadi sekarang itu kalau misalnya mau nyimpen ikan lebih tidak durasinya lebih tidak lama ketimbang daging ya untuk di dalam kulkas ya. Walaupun lama-lama juga daging nanti akan decay juga ya, menurun juga ya ininya ya kualitasnya. Tapi daging akan lebih lama di dalam kulkas. Oh ya, daging tidak fluktuatif harganya. Ya, daging tidak fluktuatif harganya. Tapi kalau misalnya memang cukupnya beli ayam, ya beli ayam. Ya, kita bisa ganti produk yang lain. Misalnya ada saya kemarin ke Semalayan lihat belanja kentang yang kecil-kecil itu lebih murah ya daripada kentang yang besar-besar. Ya secukupnya kita makan. Ya. Beras juga ya, nasi seperti itu jangan seperti yang kita biasa makan gitu ya, terlalu banyak ya. Mungkin seperti itu. Kang Freddy, mangga. Dari siapa lagi ya? Ini dari Eka, Kang, gitu ada. Ini Kang, dari sorry Kang, ini putus-putus sinyal ya. Siap. Ini Kang, terakhir nih Kang, sebelum nanti ada closing dari Kang Fauzan. Ya. Ini kaitannya dengan lembaga sosial seperti panti asuhan. Nah, Kang, saya sehari-hari membina dan mengelola panti asuhan. Pemasukan banyaknya berasal dari donatur. Kami pernah mencoba berwirausaha, namun belum berhasil berkaitan dengan minimnya SDM. Kondisi pandemi ini membuat kami cemas, karena tidak bisa lagi mengandalkan donatur. Bagaimana cara bijak mengelola keuangan lembaga sosial seperti panti asuhan ini? Demikian, Kang. Silakan, Kang. Baik. Mungkin seluruhnya akan terdengar normatif ya. Tapi pada saat yang sama, saya berpikir bahwa seringkali kita lupakan hal-hal yang sifatnya normatif tersebut. Saya mohon maaf, ini dari Ibu Fauzia ya. Ibu ya? Iya. Ya, Bu Fauzia Bella ya. Baik, Bu, mohon maaf Bu. Tadi tertulis di sini belum berhasil berkaitan dengan minimnya SDM ya. Wirausaha belum berhasil dengan minimnya SDM. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di panti asuhan, mengelola panti asuhan, itu jauh lebih oke ketimbang saya dan istri saya. Ibu, mohon maaf Bu. Istri saya tidak punya pengetahuan Bu awalnya untuk buat ini Bu. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Masker ini Kang ya? Ya, masker ini ada bed cover, ada baju anak juga dibuat sendiri Pak. Kang Freddy. Oh iya Kang. Kemeja batik saya tidak pernah saya beli. Saya dibikinin semua oleh istri saya. Dia tidak punya, saya tadi sudah sampaikan, 10 tahun dia kerja di bank. 4 tahun jadi dosen. Terakhir berarti tahun 2014. 2014 di rumah. Ini dia belajar ini ya melihat-lihat ini bisa kok. Ya, cuma lihat dari YouTube, baca-baca dari buku gitu ya. Iseng pernah dia minta uang ke saya untuk pengen kursus katanya. Kursus tuh. Lupa saya namanya Binangkit apa ya kalau boleh sebut nama ya. Di Simpang Dago, masuk ke gang gitu. Gak betah lama-lama dia ke sana katanya, susah parkirnya apa dan lain sebagainya. Belajar aja di rumah sendiri. Ini hasilnya nih. Bed cover, selimut, masker. Dia bikin masker 6 biji, setengah jam beres. Ada rongganya untuk nyempilin tisu. Jadi pada saat yang sama, sekarang mohon maaf kalau misalnya terdengar keras atau kasar bahkan. Kita paksa diri kita.
Jangan menyerah sama keadaan. Kita bisa kok kalau mau belajar. Jadi kalau bagian itu saya tidak punya lagi komentar atau saran atau apapun itu. Karena pada saat yang sama kita sama-sama semua cemas. Tapi begitu kita terlalu memikirkan kecemasan kita, penyakit yang lain muncul pasti. Nah, cara bijak mengelola keuangan lembaga sosial seperti panti asuhan yang mengandalkan donatur seperti ini, memang nggak lain nggak bukan ya Bu Bella ya. Bu Bella memang harus wirausaha ya, dagang ya. Dan tapi saya perlu ingatkan lagi, memang ini butuh proses juga dan butuh kesabaran. Tadi di awal saya sudah sebutkan, investasi butuh kesabaran, ketelitian. Ya, kita ingat kita juga harus packing yang baik gitu ya. Kita juga harus mudahkan nanti kalau misalnya dalam pembayaran gitu, proses pembayarannya juga harus mudah gitu ya. Ibu dan Bapak juga bisa mungkin menawarkan alternatif usaha, misalnya bimbel online atau posting di YouTube tentang apa yang Ibu dan Bapak bisa, seperti itu. Jadi YouTuber. Gitu. Oh, YouTuber gitu, Kang ya? Ya, bisa seperti itu. Misalnya Ibu dan Bapak jago masak gitu ya. Atau bisa bikin bumbu masakan instan sendiri dengan resep sendiri gitu ya. Itu yang dijual juga boleh. Mulai dari sekitar kita dulu gitu. Kita harusnya mampu menangkap, ya gitulah, tak kenal maka tak sayang. Di lingkungan kita, itu mereka itu kira-kira senangnya apa gitu ya. Kan kita sebetulnya belum dilarang untuk keluar rumah, misalnya kita jualan gitu ya, keliling komplek gitu misalnya jualan, kita taruh aja di depan, uang sih gampang. Ya, karena kan tetangga-tetangga tuh. Ya, tapi kita harus mampu baca keadaan di sekitar kita. Di sekitar kita ini yang paling orang butuhkan itu apa? Kalau saya rumah agak jauh ke atas, saya di daerah Sariwangi, ini daerah Parongpong. Itu sebetulnya mau ke Swalayan itu jauh. Ya. Tapi ada satu tempat dekat rumah saya itu menawarkan, saya pernah bingung, kenapa kok ojek online yang nongkrong di gang Kang Freddy. Di gang itu ada sampai 8 orang. Rupanya nunggu GoFood. Itu sop buah. Sop buah laku itu. Sampai 8 di gang sempit deh, yang lebarnya gang itu cuman bisa masuk mobil 1. Nggak bisa perwis lagi sama motor. Sama orang juga kayaknya nggak bisa perwis deh itu. Nggak bisa perwis itu apa ya? Ya lalu lalang mobil 2 nggak akan bisa. Iya. Dia nongkrong di situ. Jadi dia buka jualan buah. Nah, ini saya bocorin lagi. Ada dosen nih. Nah, dosen istrinya justru sekarang buka GoFood untuk jualan makanan rumahan. Ya, bebek remes lah. Dia pasarkan di online. Apakah itu dia sudah untung? Sekarang saya udah tahu atau belum? Saya tidak tahu. Dan karena saya tidak bertanya. Tapi yang jelas kalau biasanya makanan itu kita bisa dapat untung itu minimal 60-70% deh. Ya, 60-70%. Dan kita buat sampel dulu, jangan banyak-banyak gitu ya. Kita buat sampel dulu. Kalau misalnya yang seperti ini, kain-kainan ini ya bikinnya 1-2 biji aja dulu. Difoto, dikasih orang, dikasih kirim di posting di medsos kan banyak banget. Ini pasti canggih-canggih lah semua lah. Saya Twitter nggak punya, Instagram nggak punya, cuman FB doang saya punya, sama WhatsApp. Ini pasti canggih-canggih, apalagi ibu-ibu ya, Jangan sampai, mohon maaf sekali, jangan sampai kita ini cuma mau menyemangati ya, jangan sampai kita semangat arisan, tapi yang kayak begini kita nggak semangat. Iya, Kang. Mungkin itu. Terima kasih, Kang Freddy. Baik, Kang. Ini ada kelewat satu tadi, Kang. Sorry. Dari Bu Eka Sartika. Kalau sudah terlanjur punya cicilan hutang karena sebelumnya ada kondisi darurat yang terpaksa, harus mengeluarkan cicilan dalam jumlah yang cukup besar setiap bulan. Dalam kondisi krisis keuangan saat sekarang, apakah sebaiknya cicilan ditunda atau tetap dibayarkan dengan kompensasi menekan pengeluaran rutin? Iya.
Baik. Pertanyaannya adalah cicilannya kemana? Ke institusi resmi atau enggak? Nah, ini Kang Freddy. sepertinya mungkin cicilan rutin yang cukup besar setiap bulan. Tidak Kayaknya dijelaskan secara ke spesifik, bank Kang. atau ke leasing kali ya? Iya, mungkin barangkali, Kang ya. Ya. Bu Eka Kalau Sartika. Bu Eka? Oh, cicilan kartu kredit, Kang. Waduh. Kartu kredit, Kang. Cicilan kartu kredit rutin dong berarti? Berarti rutin ya, Kang. Rutin ya. Oke. Sebetulnya memang ada beberapa bank, saya nggak hafal ya, bunganya 0% tuh untuk kartu kredit. Jadi kan biasanya gini, Bu Eka, kalau misalnya jatuh temponya itu pada saat itu